Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara akan memerankan demonstrasi kontekstual yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Di sini yang akan berperan sebagai observer adalah Ibu Hati Prasetyani, sebagai coach saya sendiri Pak Andi, dan coachingnya Ibu Suryana. Pada praktik pertama ini akan dilaksanakan observer bersama coach. Kepada Ibu Hati dipersilakan. Baik. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu Hati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ibu Hati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak Andi. Pak Andi nanti kan akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Pak. Iya benar Bu. Ya sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu Pak ya. Boleh ya? Ya boleh Bu. Baiklah. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan coachingnya akan saya amati. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Baik. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Andi nih. Boleh Pak ya? Ya boleh Bu, dipersilakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? eh Dalam kompetensi yang ingin saya capai, ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, ya pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak lakukan observasi, Pak Andi? Yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti. Baiklah, jadi ada dua ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan dan sifatnya yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu bagaimana Pak? Menurut saya sih indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coachnya adalah saya ingin itu coachingnya mendapatkan solusi permasalahan dari coachingnya itu sendiri. Bagaimana cara mengetahui permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, dan langkah-langkah apa saja nanti yang dilakukan oleh coachingnya. Ya, baiklah Pak. Jadi dari Bapak ini indikator ketercapaiannya yaitu pada saat Koci sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Andi ya. Iya, Bu. Ya, baik. Silakan Pak melaksanakan proses coachingnya. Baik. Monggo. Pada tahap kedua ini, kami akan melakukan observasi coach antara coach yang bertindak sebagai coach di sini adalah saya sendiri, Pak Andi, dan coachnya adalah Ibu Suryana. Assalamualaikum, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Andi. Bagaimana kabar Bapak Andi? Alhamdulillah baik, Ibu Sri. Saya dengar nih, Ibu Sri mau menyampaikan sesuatu nih. Mungkin Ibu Sri mau menceritakannya. Iya Pak Andi, saya memang ingin menceritakan tentang permasalahan saya. Ya.
kita ini ada waktu sekitar 15 atau 20 menit ya, Bu. Ya. Silakan Ibu Sri menceritakannya. Iya, Pak Andi, ini di sekolah saya nih, Pak. Saya lihat siswanya itu kurang semangat, sepertinya bosan seperti itu, Pak. Karena ya saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa manfaatkan ya Sarmuji yang ada di sekolah, misalnya ada Infokus, ada terus itu ada lapangan yang luas di depan sekolah, di situ aja dimujukan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif, Pak, untuk menggunakan Sarmuji seperti itu, Pak. Bahkan media belajar yang di sekolah pun terbengkalai seperti itu, sehingga banyak siswa yang merasa bosan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Sri. Berarti di sekolahnya Ibu Sri sendiri ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu? Bagaimana Bu Sri? Iya, betul, Pak. Jadi pembelajarannya tuh hanya ceramah ya, gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya ke siswanya, gimana pembelajarannya, masa malah seperti ini. Jadi mereka tuh tidak antusias, Pak, untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan saya hari ini, setidaknya saya ada mendapatkan pencerahan untuk perubahan di sekolah saya, cara pembelajarannya diubah sedikit, kemudian metode atau model pembelajaran juga setidaknya memanfaatkan Sarmuji yang ada disediakan di sekolah. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi Bu Sri ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri. Oh. Betul, Pak, seperti itu. Nah, begini Ibu Sri. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Sri harapkan dari rekan-rekan guru? Ya, perubahan yang saya harapkan ya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik lagi ya Pak, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan Sarmuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena kan sayang juga karena sudah dibeli Sarmujinya seperti itu Pak. Berarti pembelajarannya yang bervariatif Bu ya. Nah, seperti kita ketahui pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya levelnya itu paling tinggi misalnya 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu Sri sendiri itu levelnya sudah sampai mana Bu? Ya kalau level saya rasa masih di level 5 ya Pak, karena kan di sekolah saya itu guru-gurunya sudah mau menjelang pensiun seperti itu Pak. Baik, Bu Sri. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Sri sendiri, Ibu inginnya bersama rekan-rekan kerja itu ingin berada di level berapa, Bu? Ya, sepertinya tidak terlalu banyak ya, Pak, karena kan eh, kita hanya berusaha setidaknya walaupun tidak signifikan, pengennya ada di level 7 karena di sini banyak guru yang senior, antusias, tetapi bingung bagaimana cara memulainya atau seperti apa. Nah, kalau sudah begitu, Bu Sri, berarti sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Ya, mungkin yang pertama saya akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah ya kan tentang permasalahan yang dihadapi rekan-rekan guru yang mengharapkan adanya perubahan. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pendampingan, kemudian sepertinya ke arah mentoring begitu, Pak. Oh, ya melakukan mentoring, Bu ya. Selain mentoring, apakah Ibu punya strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan bersama rekan-rekan? Ya, selain mentoring tadi ya ada sih workshop, Pak, tapi sepertinya lebih ke mentoring dulu ya, Pak, karena mentoring ini kan sasarannya ya lebih ke perubahan ya. Jadi kalau pelatihan nanti sasarannya lebih dari mungkin dari sekolah aja yang melakukan seperti itu, Pak.
Baik, Bu Sri. Kira-kira siapa nanti yang akan membantu Ibu Sri dalam melakukan mentoring tersebut, Bu? Nah, saya kan ada teman yang pinter IT, itu Pak Arif namanya. Beliau kan jago IT. Mungkin beliau juga bisa membantu saya menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan kerja. Kemudian setelah itu akan membantu saya melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup. Baik, Ibu Sri. Berarti nantinya Ibu Sri akan melakukan kolaboratif ya bersama rekan kerja guru lain. Iya betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi. Nah, sekarang kita ini sudah berada di penghujung percakapan nih, Bu. Apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Ya dari perbincangan kita tadi saya mendapatkan sedikit gambaran ya, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dan penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil dengan cara mentoring tadi Pak untuk saat ini. Wah, saya ini sudah tidak sabar ini menunggu cerita-cerita hebat dari Ibu Sri nanti sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan perbincangan kita hari ini. Di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena Bapak sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Bu Sri. Semoga kita bertemu lagi dan waktu dan melihat perkembangan Ibu Sri. Mungkin saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di pasca observasi, coach akan melakukan kembali update ataupun callback bersama observernya. Eh, ini Ibu Hati yang berlaku sebagai observer akan didatangi oleh coachnya. Assalamualaikum Ibu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, Pak? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, setelah melakukan tadi observasi tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak Andi. Pertanyaan yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi, Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur ceritanya Bu dengan pertama menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coachingnya itu, bagaimana dia menemukan solusi dari permasalahannya. Hmm. Jadi berarti Pak Andi sudah berhasil Pak ya setelah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi juga saya sudah amati ada beberapa catatan Pak Andi yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuannya kepada coach. Kemudian sudah tadi juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi juga Pak Andi sudah berhasil itu untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Jadi tadi juga saya juga mendengar percakapan antara Bapak dengan coachnya itu sudah fokus terhadap coachnya. Kemudian arahnya di situ Bapak juga sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan ini sungguh luar biasa sekali Pak ya, apa yang sudah Bapak tadi lakukan itu sudah dipastikan untuk proses coaching pada hari ini Bapak sudah sukses dan kemudian ke depannya mudah-mudahan Bapak akan lebih sukses lagi dalam melakukan Hmm. kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, Amin. satu lagi ya Pak ya, kalau boleh
untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi alur Tirta dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya nanti menjadi lebih baik lagi. Oh, baiklah Pak, Masya Allah. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya untuk alur tiftanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Pak Andi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tita. Untuk saat ini saya akhiri sampai di sini saja Pak ya. Terima kasih Baik, atas Bu. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.